Media People, kembali lagi bertemu saya Ruchita Permatasari di acara Tamu CEO. Kali ini saya bersama dengan teman saya, yaitu mereka selebgram, cukup terkenal, nggak hanya di Surabaya, sama cantiknya, terus mereka juga banyak fansnya, karena mereka juga sering update tentang makanan-makanan terkini dimanapun, bahkan sampai luar negeri. Siapa yang nggak tahu? Ada satu Syafira dan satu lagi Devi. Yeay. Hey, apa kabarnya kalian? Kabarnya Super baik. super baik. Kalau aku sih meskipun kepala lagi puyeng masih nunggu Panadol tapi bahagia-bahagia aja, selalu harus happy. Kalau Devi kayaknya perlu kita tanyain ya. Iya. Enggak lah, aku juga bahagia karena kalian ini energinya positif. Menularkan kepada aku. Terus kok energinya negatif gitu pas datang? Jangan gitu. Nanti dilanjut ya gosipnya ataupun curhatan. Curhatannya. Terus sebelum itu, sebelum kalian datang, kan kalian ini food blogger ya. Aku nih pengen tahu cerita perjalanan awal kalian ya. Mungkin aku mulai dari Syafira dulu ya kan. Oke. Jadi aku tuh jadi food blogger udah dari 8 tahun yang lalu. Iya. Aku kenal Syafira masih pertama Aku kali masih banget. pakai seragam SMA nggak sih? Iya. Kayaknya kita kamu pernah kan ketemu. sebenarnya. Yes. Itu tuh 8 tahun yang lalu, which is itu tahun 2014. Terus aku akhirnya kayak mulai iseng-iseng, konsisten posting, tiba-tiba followersnya itu jadi banyak. Pas tahun itu ya, tahun 2014 akhir, Desember 2014, 5.000 followers itu banyak banget loh guys. Kayak udah ditawarin, dikirimin makanan-makanan gratis itu udah banyak banget. Tapi aku nggak ngerti kalau harus kasih harga. Itu awal-awal Instagram Awal-awalnya, ya? awal-awal Instagram. Terus akhirnya sampai suatu saat ada seorang yang mempunyai usaha dan dia tuh tanya, "Kak, ini fee-nya untuk endorse berapa?" Aku kayak bingung dong, kayak emangnya harus dikasih harga gitu ya, kan udah dikasih makanan gratis, kenapa aku masih harus suruh kamu bayar lagi? Nah, akhirnya baru setelah itu aku kasih harga dan ya akhirnya aku bisa dapat income dari food blogging ini. Jadi sekitar tahun 2015 pertengahan tuh followersnya udah 100.000 sekian. Oh, jadi meledak gitu ya? Iya. Aku ada fotonya Syafira itu dulu. Oh my god! Masih kecil banget Syafira. Pengen tahu nggak ya? Pengen tahu nggak? Ayo. Sampai Masih disiapin ya. Masih disimpan. Masih imut banget Syafira. Awal-awal aku masih inget waktu itu ya Syafira. Tahun 2015 harusnya. Iya. Awal-awal Syafira followernya belum terlalu banyak, tapi udah yang paling banyak sih. Iya. Karena di bagian food blogger tuh udah termasuk paling banyak dan masih ditemenin mamanya. Dia kemana-mana mamanya manajernya. Manajer. Kenal Syafira pertama kali juga ya, jadi nggak mau kalah nih kayaknya. Iya, waktu itu Aku inget Waktu itu di mana ketemu waktu Devi? itu aku yang endorse dia tuh di burger yang udah tutup. Navy Seals. Ya, di sini juga kan. Bang. Itu pertama kali aku ketemu Devi. Aku masih ingat rate-nya dia waktu itu. Yang nyapa siapa? Yang nyapa Rate-nya berapa? Rate-nya 300. Aku masih ingat karena aku udah yang bayar. Jadi aku ingat. Terus Tahun yang berapa itu nyapa ya? dulu siapa? Devi? Devi pasti. Devi ya? Aku. Nggak mungkin aku dulu. Berarti dia nggak judes lah ya. Enggak dengan muka judes nyapanya. Enggak ya. Oke. Terus kalau Devi pertama kali jadi food blogger gimana? Karena Devi ini teman aku sekolah, jadi aku juga bingung, nah, dia tiba-tiba jadi food blogger. Ya padahal orangnya tuh rajin, kalem. Ini kan juga bener kayak rajin gitu. mereview. Rajin, kalem. Oh, terkenal yang pinter gitu ya? Aku nggak nyangka sih kayak modelannya yang Oh, ini. kamu nggak tahu ya dulu ya. Oh. Jadi dulu memang suka makan, terus suka kayak kalau zaman dulu tuh ada Foursquare ya namanya. Jadi kayak kita suka check in ke tempat makan, kemana kayak gitu. Terus abis itu suka uploadnya dulu tuh di Facebook ya. Terus sempat awal-awal Instagram tuh posting di IG pribadi. Terus abis itu kayak merasa apa ya? Pertama kali buat Foodmax itu mikir kok kenapa semua makanan aku upload di Devi ya, itu kan pribadi aku gitu loh. Aku pengen kayak dipisahin aja loh di satu account yang khusus untuk makanan-makanan yang aku suka gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ
Terus muncullah Foodmax itu, terus abis itu yang pertama dari kayak dikirimin makanan gratis, kemudian ya barusan dikasih fee gitulah. Mulainya sih 2015-an. Oh berarti hampir sama ya? Hampir 2015 sama ya, beda 2015-an. tipis gitu. Terus kenal sama Syafira ini kapan ya? Mungkin Lupa. 2015-16 juga. Pokoknya aku ingetnya pertama kali aku kenal dia itu aku masih ngechat pakai ngechat seragam via SMA line. nggak? Ngechat via line terus aku mau ngundang dia itu terus dia bilang oh nggak bisa, aku ini mau Sweet Seventeen. Oke, kalau aku Sweet Ingat nggak? Seventeen 2015 itu ya? tahun 2015. Oh 15. Aku mau 15. Sweet Seventeen, jadi aku nggak bisa datang. Terus akhirnya aku ngajakinnya dia minggu depannya setelah dia sudah Sweet Seventeen. Itu. Jadi kita kenal tanggal pas umurku 16 dan 17. Iya, itu. Oke, ini aku kenalin dulu karena ini di depan kalian ada makanan karena kalian kan food blogger sehingga hari ini temanya kita ngobrol cantik ya kan dan Oke. kalian juga review-review lah makanannya. Jadi yang dua ini dari J-Suite ya. Ini apa aja Bu? Monsieur Pizza. Monsieur Pizza, terus Yang ini Indonesian platter. oke. Yang ini apa ini? Monsieur itu isinya apa aja? Jadi itu ada pizza dough, tapi dikasih sama bread toast lagi di atasnya, dikasih sosis juga. Kalau ini isinya apa aja? Lumpia. Itu ada tahu Tahu. crispy, mendoan, onion ring, sosis solo sama spring roll. Oke. Enak tuh. Sosis Solo aku suka banget. Oke, kalian boleh ngambil juga ini. Ayo ngambil dulu sambil Ya, ngambil. ya aku bingung tuh kenapa porsi makanan hari ini tuh jumbo-jumbo ya. Kita tuh Iya, ya. kecil-kecil loh. Ini kayak meriah sekali. Kamu Kita kan sambil ambil. dua, berbadan dua. Tahu aku berbadan dua, tapi nggak gini juga. Kita ngambil dulu yang dari J-Suite dulu kali ya, yang dari J-Suite dulu. Devi, ayo ambil. Aku langsung ambil sosis solonya. Tadi aku udah cobain loh tahu crispy-nya. Udah nyobain? Cobain tahunya, iya langsung aku masukin mulut. Aku suka gitu guys, emang kalau makan nggak permisi dulu. Jadi orang kayak ada yang ngomong kan, kayak makan dulu permisi ya. ya, makan ya. Iya, nah aku tuh kayak, itu menurutku manners yang agak kurang perlu sih. Yang penting langsung aja. Yang penting itu ya. langsung aja. Oke, sambil kita ngobrol, aku pengen tahu nih, Syafira ini kan terkenalnya selebgram dengan nama kuliner SBY ya. Kepikirannya apa ini kok bisa namanya tiba-tiba kuliner SBY? Aku tuh awalnya mau pakai kuliner Surabaya, tapi at that time udah ada yang pakai dong. Jadi actually sebenarnya food blogger pertama di Surabaya itu mungkin bukan aku. Cuma yang punya akun @kuliner_surabaya ini udah mungkin kurang aktif ya di Instagram, jadi kayak akunnya mungkin kurang berkembang. Nah akhirnya aku singkat deh kayak apa ya yang bisa disingkat, yaudah deh kuliner SBY aja. Karena emang pas itu tuh nggak ada pikiran sama sekali kan kalau mau jadi famous, terkenal atau apa. Karena mikirnya kayak cuma pingin taruh foto-foto makanan ini di dalam satu akun, jadi kayak biar nggak nyampurin Instagram pribadiku lah kayak gitu loh. Terus akhirnya pakai nama kuliner SBY ini. Jadi nggak ada filosofi apapun di belakangnya. Cuma karena yang Surabaya ada Udah yang pakai dipakai. gitu ya. Cuma tetap kalah famous ya, kalah hawa ya. Iya mungkin karena emang kuncinya sebenarnya itu konsisten sih kalau Iya, mau iya. lebih terkenal di sosmed. Tapi pertamanya berarti iseng-iseng terus akhirnya diseriusin ya. Oh iya, jadi benar-benar iseng, nggak ada pikiran bakal jadi terkenal, apalagi dapet duit sama sekali, nggak ada. Jadi kayak dari hobi akhirnya jadi duit ya. Iya. So, kayak gitu ya. Ya, Kalau dari Devi, iseng. kalau Devi dari nama Foodmax dari mana, Dev? Jadi dulu tuh sebenarnya yang ngajak ini tuh temenku yang ajak, kamu kan suka makan-makan apa, mending kan yang Instagramnya yang di apa namanya, jangan digabung sama yang Devi itu kan. Terus habis itu ya udah bikin pakai nama apa ya, bingung. Terus habis itu pokoknya yang ada foodnya lah kayak gitu. Terus habis itu kenapa ada MAX itu, Max itu soalnya. Waduh, ini kok cerita jadi curhat ya. Ini nama mantanmu, Max? Bukan nama mantan, tapi dulu kayak pernah deket gitu loh. Terus apa? Dia namanya bukan Max, tapi nama Instagramnya itu Maxi apa gitu loh, aku lupa gitu. Ya udah, pakai Max aja gitu, Foodmax. Ini nggak difilter loh, nggak apa-apa kan? Iya nggak Pacaran apa-apa lah. sekarang. Udah nggak kontakan juga. Oh. Jadi ceritanya mereka Begitu. ini ya, berarti ceritanya maunya bikin bareng gitu kan? Enggak, Oh, karena enggak. Karena aku suka sama dia. Oh. Jadi aku
Jadi daripada bingung dikasihin max gitu ya. Kan max kan bisa berarti maksimum kan, kayak gitu tuh. Oh iya, Begitu. iya. Oh jadi gitu ceritanya. Beda cerita ya, jadi Full of love ya. Dia sampai sekarang emang hidupnya penuh terbawa oleh arus cinta sih. Mudah baper. Ya begitulah. Terus kan kalian nih udah pernah nge-review makanan hampir semua restoran setiap buka pasti ini ya pernah kalian review lah, mulai dari yang brand nasional maupun sampai internasional aku lihat ya kan. Nah tapi pernah nggak pengalaman nge-review makanan itu nggak enakin gitu? Sekarang gantian dari Devi deh. Iya kan, gantian dari Devi. Yang negatif dia duluan. Waduh, ya pernah dong. Apa kamu ada yang kamu inget nggak? Yang berbayar atau yang tidak berbayar? Dua-duanya boleh. Dua-duanya, pokoknya kamu pernah nge-review makanan terus entah dari misalnya yang Oh, ya punya, pernah lah, yang punya pasti. resto ngomel atau makanannya kurang. Kalau menurut kamu ngomel atau sih apa? enggak sih, enggak. Untung selama ini nggak pernah kayak dijulitin sama yang punya resto gitu loh. Oke. Tapi kalau yang nggak enak ya pernah. Tapi kan dia kan selalu kasih kayak berapa macam gitu kan. Kalau semuanya sampai nggak enak itu ya kebacot sih, kayak gitu. Tapi pasti ada yang salah satu yang masih oke lah. Yang masih oke itu yang kita tonjolin gitu sih. Atau mungkin tempatnya biasa kan kalau di sini tuh banyak tempat bagus tapi makanannya so-so kan kayak gitu. Ya itu kita bisa tonjolin tempatnya kayak gitu. Oh oke. Berarti pengalaman buruknya cuma itu aja. Ini kan aku tadi tanya pengalaman yang nggak ngenakin gitu. Oh, pengalaman yang nggak ngenakin apa ya? Kalau dari ownernya nggak ada sih kayaknya. Dari pegawainya yang ada. Dari pegawai. Ada sih. Iya, yang dari pegawainya yang ada. Kayak dimarahin gitu kamu. Review yang enak-enak gitu. Bukan, Awas ya, Cey, apa ya? nggak Kayak enak nggak diajarin. sopan gitu loh, kayak nggak sopan Oh. ngelayaninnya gitu. Karena kamu minta bungkus banyak kali dia. Iya. Dia Nggak mintanya sopan minumannya mintanya 10 macam dikeluarin semua. Justru kayaknya mereka yang ngeluarin 10 macam deh biar di review semua ya. Oke Gitu oke. sih. Kalau dari Syafira apa? Kalau aku sih selama aku kerja di sini banyak banget dramanya. Kalau dipikir-pikir ya, pas tadi aku mikir kalau misalnya sama klien banyak drama nggak ya? Ya ada sih beberapa kali yang drama. Pernah nih baru-baru ini aku sempat sakit kan. And then aku tuh telat 15 menit. Dan itu aku dibentak-bentak via telepon. Ini Sama pegawainya. Untung gitu. aku nggak Sama- pernah ya dibentak ya. sama kayak agensinya. Oh. Ya, jadi kayak biasanya kan kalau dari brand besar, jadi pakai brand agensi besar ya. pakai agensi and then ke KOL kan. Nah, ini jadi agensinya nih yang bentak-bentak di telepon. Bener-bener bentak-bentak. Ini gimana ya? Gak ngerti apa tadi janjiannya itu jam 12. Ini jam 12.15 masih di mana? Bener-bener kayak gitu. Ada guys. Jadi beberapa orang tuh emang segitunya dan ngeselin itu tuh ada. Ya, tapi itu ya nggak banyak lah ya, cuma ini ya contoh Pengalaman ya. aja, dan ini kayak baru terjadi akhir-akhir ini, jadi lumayan kerasa sih di hatiku. Jadi kayak membekas. Jadi sampai sekarang aku tiap lewat tuh toko soalnya ya, ini bukan resto. Mesti keinget ya. Jadi keinget, aduh nih orang sumpah ya, itu aku bener-bener blacklist, aku denger namanya, denger ada orang ngasih itu barang dari toko itu, aku udah no, nanti ulang aku tahunmu tak sebenci kasih itu itu ya. Ini dikasih clue loh ya, itu ulang tahun biasanya. Sudah. Oke, cuma itu ya yang paling parah ya. Yang Ya kamu itu merasa lumayan parah, cuma ya kalau kisah-kisah lainnya, pengalaman yang nggak enak lainnya banyak sih, mulai dari saladku ada uletnya. Waduh. Serius, I've been there. Terus misalnya dikasih makanan yang basi, Oh, itu juga pernah ada. lah, juga pernah. Oh, Kayak iya? makanan basi pasti pernah kan? Itu karena pengirimannya atau gimana sih? Mungkin bisa jadi pengiriman juga. Bisa jadi ya. pengirimannya. Pernah pas itu ada yang endorse cake, terus ternyata kayak cake in jar gitu kan di dalam gelas kaca. Aku nggak ngerti kalau dibungkus pakai styrofoam, pas aku buka itu tuh kacanya pecah. Jadi kena tanganku dan tanganku kayak bleeding Oh. all over my hand. Jadi ya emang kayak bahasa itu hari sial nggak ada di kalender nggak sih? Ya adalah kejadian-kejadian kayak gitu. Banyak banget. Oke. Jadi Tapi ada ya- suka dukanya ya ternyata ada. ya. Nggak Orang- sesimpel itu. Nah, orang mikirnya enak ya, makan enak terus, makan mahal terus, gitu-gitu ya kan mikirnya. Ternyata ya ada pengalamannya yang kurang oke ya. Terus ini aku lanjutin makanan yang kedua, ini dari Grand Darmo Sweet. Ini apa, Bu?
Bu Emil bisa jelasin nggak makanannya apa? Oh iya, ini nasi jagung, nasi liwet. Oke, ini ikannya apa aja, Bu? Kalau untuk nasi jagung itu ada sate ayam, terus juga ada titipin nasi nasi. sama perkedel juga urat-urat. Oke. Terus yang ini Nasi liwetnya kita ada ayam goreng ungkep gitu, itu sih yang paling bestsellernya ya di Grand Darmo. Oke. Bestsellernya di depan Devi ternyata. Oke. Ini tadi nasi liwet, yang ini nasi jagung ya. Ikannya yang ini teri sama ayam ya. Sate ayam. sama sate. Oke. Oh, wow. Oke. Terus yang ini minuman dari mana nih? Jesuit atau Grand Darmo? Dari Jesuit. Ini minumannya apa aja, Bu? Nanti sebelum diminum, Syafira tadi udah bilang dia langsung minum soalnya. Iya, tadi aku udah memindahkan kan, bahkan aku sudah OTW, cuma kok Yang di kayaknya Syafira itu orange matcha. Ini orange Wah, matcha. kesukaan Yang aku. Di depan ini yang warna sudah warni itu butterfly tea. oh, Terus punya Devi Blue Ocean. Kita langsung cicipin. ini jarang-jarang loh ada yang bikin perpaduan orange dan matcha. Ini kesukaan kamu banget nih, Syaf. Pasti kayak cotton candy, Bubble gum. Tadi kan udah nyobain nih pizzanya. Oh, Syafira belum Iya, ya? Syafira belum. Oke, minumannya dulu deh kalau gitu. Syaf Kalau- gimana? Yang matcha campur orange ini. Tapi ternyata sih orange-nya nggak bold, tapi lebih bold ke matchanya. Oke, kalau Devi tadi kesukaannya Syafira. Iya, bubble gum banget nih, kesukaannya Syafira. Wow, kita tuh ternyata saling mengerti ya kesukaan satu sama lain. Iya. Sedekat Karena itu, kita Mbak. udah berapa lama ya temenan? Iya, sejak kamu 17 tahun itu ya. Sampai sekarang umur 23, ini 6 tahun, hampir 7 tahun lebih. Iya. Terus gimana pizzanya rasanya? Ya, enak. Oke kok, enak. Teksturnya Ya, lo ternyata dough-nya lembut sih, nggak kayak terlihat tebel gitu kan kalau dari kamera, tapi ternyata pas di slice, oh ternyata empuk. Oke, ini makanan dari Jesuit. Tadi reviewnya dari Foodmax dan Kuliner SBY. Untuk pizzanya ternyata lembut, kelihatannya tebel, ternyata lembut. Terus untuk minumannya Blue Ocean ini kesukaannya Syafira katanya ya kan. Reviewnya katanya kayak gitu. Kalau yang matchanya lebih kerasa. Ya, bold matcha, jadi Lebih bold, orange-nya hanya lebih- kayak sekilas aja. Oke, itu rasanya. Nah, aku tuh yang penasaran ya, ini di luar konteks ya. Sebenarnya aku yang pengen tanya, kita itu kan di dunia bisnis tuh pasti kompetitif ya kan, kompetitif banget. Dan aku ngelihat kalian ini kan sama nih, bisnisnya sama lah ya, hitungannya kan bisnisnya sama lah, food blogger. Kalian ada nggak sih ngerasa kayak kompetitifnya gitu atau gimana lah ya, mungkin kan atau gimana lah. Tapi aku lihat kalian ini nyantai banget, malah nggak kompetitif. Gimana nih? Aku pingin tahu dari siapa dulu sih, terserah. Dari CDV dulu. Aduh, karena aku udah punya jawaban. Siapa punya jawaban? Kamu atau aku? Aku yang punya. Nggak ada sih, kan ada porsinya masing-masing ya. Kan rezeki orang juga masing-masing ya. Terus kalau misalnya kompetitif ya mungkin sama yang di luar geng kita kali ya. Nah, di luar geng kita. Jadi kita bersatu, kita bersatu. Oke, Gitu. oke. Kalau Syafira? Aku juga ngerasa di sini tuh ada kompetitifnya, tapi ya itu tadi sama yang mungkin bukan temennya. Jujur aku nggak pernah merasa terancam sama sekali sih sama Devi ya? Devi ya, sama Devi sama sekali nggak pernah merasa terancam. Tapi kalau sama yang di luar sana, aku beberapa kali sih ngerasa emang ada kompetisi di antara kita, kayak semacam banyak-banyakan endorse, kadang-kadang Ada juga rebutan, hashtagnya juga. ada yang pakai hashtag tertentu, Ada pakai hashtag juga. dan juga ada yang misalnya rebutan klien ya, karena kan gede agensi misalnya ada brand gede masuk satu, itu tuh biasanya nggak dikasih ke semuanya, tapi kan pasti kan kayak dipilih lagi kan. Dan di situ aku ngerasa juga ada kompetisi sih di situ. Sama, nah ini recently juga aku tuh sering bikin konten, which is konten organik. Cari konten street food itu susah banget loh. Apalagi yang bisa bikin viewersnya banyak di Reels, sekarang itu juga nambah followers. Nggak lama kemudian konten aku ditiru cuy. Bener-bener sama persis, nggak bahkan nggak mikir
dibikin 3 bulan lagi, kayak enggak, dibikin minggu depannya. Jadi Mirip banget bener-bener mirip banget, bahasanya tuh sama, tempatnya sama, jamnya sama bahkan. Marah sih kalau Ya, gitu. iya, kayak itu beberapa kali sih udah terjadi. Kayaknya ngefans kamu itu kalau aku bilang. Oh, ngefans mungkin Boleh deh, ya. nanti aku juga bikin nanti versi aku. Kalau bikinnya versi kamu tuh masih Nggak nggak apa-apa, apa-apa. dibikin. Ini Oh, bener-bener dibikin bener-bener yang mirip di ya? copy persis kayak Cuma beda suara beda doang. suara doang, beda Beda orang suara ya. doang ya. Nah, itu tuh ya disitulah kompetisinya. Jadi itu ya di luar kalian lah ya pasti ada Ada ya, perasaan kayak kompetitif tetap ada, tapi persahabatan yang bikin kalian tetap bersama ya Iya. juga. Oke. Aku ini ada pertanyaan lagi, apa sih kiat-kiat kalian dalam review sebuah makanan? Misalnya sebenarnya biasa aja, tapi kan kalian harus promote. Terus ada tanggung jawab. Terus kalau kasih review yang jelek kan ya nggak mungkin kan, kalian dibayar nih ceritanya ya kan? Gimana nih? Kalau aku di setiap di setiap kejadian itu tuh seburuk-buruknya itu tuh pasti ada sisi positifnya. Ya, I always look in the bright side. Jadi kalau ada makanan misalnya yang ini tuh kurang, misalnya ini istilah ya, misalnya ini pizza tapi ternyata telurnya nggak enak. Ini telurnya enak sih. Ini istilah aja. Enggak. Ini telurnya oke. Tapi kayak akhirnya aku tuh bilang, oh ini sosisnya tebel banyak. Jadi ya aku ya tadi tuh. Ada plus Ya, minusnya plus minus. ya. Jadi aku tonjolin plusnya. Tapi kalau misalnya emang udah kebuacut ya kayak salad berulat itu udah tidak bisa Bungkusnya aja ya, mungkin yang kamu foto bagus. Makanya bungkusnya doang dong yang oke. Nah itu akhirnya Iya, kalau kayak gitu gimana ya? Lagi kan tapi. No, aku minta refund. Karena itu udah lalai banget menurutku. Oh, kamu tetap bilangin ya, ini Aku ada. nggak Tapi itu bisa buktinya terima dia produk. fresh karena ada ulannya. Saladnya fresh itu. Iya. Kalau Devi gimana? Kalau dari Devi tadi Iya, itu kan? itu tadi apa namanya kurang lebih sama kayak dia itu menonjolkan hal lain yang bisa ditonjolin gitulah. Terus sama kita kasih masukan sih biasanya. Tetep Sama kasih resepnya, masukan ya? kayak baru-baru ini ada kayak endorse ke aku gitu. Pak menurutku kayak salah satu kayak makanannya kayak kurang berbumbu gitu loh, jadi kayak hambar ya. Aku ngomong. Kurang garam saya. Aku ngomong ini masukan ya kak. Aku bilang ini kurang berbumbu gitu. Cuman lauknya udah oke. Aku bilang kayak gitu. Oh iya ya udah. Terus kayak besokannya ada followerku yang ngelapor, dia bilang kayak oh aku habis makan dari sini enak lo apa gitu. Oh berarti ya mungkin masukanku udah di tambahin ini ya. langsung ya dia udah di improve gitu loh. Oke. Oh, ya udah gitu. Tapi ada nggak sih yang kalian kayak tadi kan Devi bilang ownernya lah ya mungkin diberitahu atau staffnya, terus mereka marah gitu, ada nggak? Jadi waktu itu pegawainya apa ya kayak belagu gitu loh. Belagu. Aku tuh bilang waktu itu aku mau ada kayak endorsean lain kayak minta dicepetin atau gimana gitu loh. Terus ya itu kayak lama banget. Terus kayak proses waktu itu kan endorsannya itu kita yang harus kayak nanti di-reimburse gitu loh. Terus dia juga kayak bulat apa, terus aku dibentak gitu. Ingatnya aku pokoknya aku dibentak ingatnya. Ya udahlah, aku ya marah juga lah, aku bentak juga lah mbaknya. Oh. Ya udah, terus habis itu dari situ nggak mau kesana lagi. Galak ya dia, ternyata bisa galak dia. Bisa bales lo ya. Bales dong. Balik. Kalau dari Syafira gimana? Ada nggak ya itu tadi owner pernah nggak ya misalnya Syafira kasih masukan terus ngomel atau ya tadi kalau Devi dibentak kan atau ke staff ya kan? Nggak ada sih, cuma mungkin kayak denial ya. Hmm. Kayak nggak terima atau Ya, wajahnya nggak enak gitu kan ya? Nggak terima. Kayak makananku tuh kayak gini karena kayak gini. Misalnya ini restoran Itali, dia ngakunya kayak oh ini tuh makanan Itali asli. Padahal maksudnya ya kita pernah ke Itali juga dan rasa makanan di Itali nggak kayak gitu nggak kayak juga. gitu juga kali. Jadi ya kadang-kadang ada yang seperti itu ya, denial. Jadi kalau menurut kalian tuh makanan enak kayak apa? Kalau Syafira makanan enak itu apa sih? Jadi mungkin makanan favorit Syafira tuh kayak apa? Indonesia kah atau apa? Recently aku sih tipe-tipe orang yang bisa enjoy semua makanan. Kecuali aku nggak suka, contohnya pete, jengkol itu aku nggak suka, jadi aku nggak bisa enjoy. Tapi kayak makanan yang lain aku tuh bisa nikmatin semuanya. Dan ya, tiap makanan punya karakteristik masing-masing ya. Kalau aku sih, aku suka makanan yang seotentik mungkin. Oke, berarti suka coba-coba juga Suka ya? coba-coba. Kalau misalnya makanan Indonesia, terus makanan Jawa, ya aku sukanya yang otentik Jawa banget. Gitu. Kalau Devi, yang menurut Devi enak apa? Makanan apa? Makan sama pacar kayaknya. Sama gebetan kayaknya. Mikir ya. Iya sama ya, tapi kalau aku mungkin lebih picky kayaknya ya. Kayak maksudnya
Dia nggak suka pedes. Dulu nggak suka pedes, tapi sekarang kayak bertambah terus gitu loh. Tambah terus apa ya? Contoh nggak suka apa ya? Makan yang romantis dia tuh Dia sukanya tuh makanan yang fine dining, yang berduaan. romantis. Oh enggak lah, Indonesia ya suka loh. balon-balonnya. Ini makanan dari Grand Darmo ini aku suka. Oh iya. Gitu. Tapi emangnya nggak ada itu ya, Dep? Kurang romantis ya Grand Darmo ya. Nggak ada candlelight-nya. Tapi aku pernah ketemu dia di lift. Sama pacarnya. Di hotel. Kapan ya itu ya? Aku nge-review ya kan iya. diundang Grand Darmo. Oh iya. Ya kan dia kan langsung pikir aja negatif dulu. Oh iya lo di ketemu hotel, di hotel Grand Darmo. Nge-review dia. Nggak Nggak janjian pacarnya. kan? Nggak janjian. Loh Dev di sini sama pacarnya dia ditemenin. Oh, so sweet. Pacarnya yang motoin lagi. Tapi motoin sampai udah kan? Itu semua cowok sih pasti kayak gitu. Iya kayak gitu. Gimana Dev tadi? Apa ya? Makanan enak. Pokoknya yang makanan, kalau aku sih lebih ke bersih ya, apalagi kayak sekarang kayak pandemi gitu, kayak merasa agak takut gitu loh. Makanya makanya memang kita kan kayak foodies itu kan ada kayak kategori-kategorinya masing-masing ya. Kalau aku memang jarang ngepost itu yang maksudnya yang makanannya street food. Tapi memang kalau misalnya street food enak kayak nasi goreng duk-duk itu kan aku suka kan. Kalau itu aku belain lah itu. Kalau itu belain. Tapi kalau jadi lebih milih-milih lah ya. aku lebih pilih-pilih sih. Tapi gitu. makanan kesukaan semua bisa sama kayak Syafira Ya sebenarnya. sebenarnya bisa sih. Jadi nggak harus Indonesia atau apapun ya, semua suka. Tadi kan kita mikirnya dia sukanya makan romantis, fine dining ya. Iya, ternyata dia bisa makan semuanya. Iya, Enggak kok. bisa Kita pernah ke Gap Followers. Itu benar-benar di foto. Kita lagi makan batagor WM di mana? Di Tunjungan Plaza. 6. Kita duduk di luar depan Planet Sports. Kita makan batagor, di foto sama followers kita. Malu. Gak apa-apa lah, at least minumnya fore. Iya. Aku sejak itu aku berusaha lebih jaim sih. Kalian ini kan juga nggak nge-review makanan aja ya, kita lihat ya. Mungkin Syafira sekarang kan lagi hamil, mungkin banyak endorsan juga tentang ibu bumil atau baju-baju bumil. Kalau Devi kan lagi persiapan merit, mungkin banyak endorse dari Mas ya, ya kan, untuk kebetian gitu kan. Terus Dapet dekor, rumah ya. rumah Gitu gitu ya, ya. Dev ya. Terus gimana nih, kalian bisa, kan kalian kan tetap terkenalnya kan awalnya tentang makanan nih, tapi biar nggak ya nanti kan mungkin orang-orang yang ada lah ya, mungkin yang lebih ke fashion, biar nggak ngerasa kalian ngambil jatahnya mereka lah, ataupun orang mikir loh ini kok makanan jadi iklan-iklan tentang fashion atau tentang apalah ya kan gitu. Itu gimana kalian jaga konsistennya itu, atau harganya beda atau gimana rate-nya gitu yang endorse tuh loh? Apa ya, kan kita kan tetap porsinya tetap lebih banyak makan kan, tapi selain itu kan kalau misalnya untuk follower supaya nggak bosen lah, pasti kan misalnya nih kita kan lagi mukbang lah, terus kalau lihat pakai baju ini, oh bajunya kok bagus, itu di situ kan kita bisa masuk, oh ya ini aku bajunya beli di sini loh, kayak gitu kan, bisa kayak gitu, kayak soft selling. Atau kayak misalnya mukamu glowing ya, beli ini pakai apa gitu, oh aku pakai merek ini, gitu ya, kayak gitulah mungkin seperti itu. Tapi kalau endorse gitu misalnya kan tarifnya makanan sama fashion ataupun tadi yang lain-lain lah, itu sama nggak? Aku masih tak samain sih. Oke, kalau Syafira? Kalau kita bener-bener beda sih harganya. Jadi termasuk kayak misalnya harga dari company, agensi, apa itu UMKM, itu tuh bener-bener kita bedain semua. Karena kan kalau UMKM kita nggak bisa kasih harga yang sama juga sama brand besar, misalnya yang internasional ya. Apalagi yang internasional atau multinasional kan mereka pasti budget marketingnya juga lebih gede. Jadi kalau apalagi buat bedain yang fashion sama non fashion itu juga aku pasti bedain juga. juga. Tapi tetap lebih fokusnya ke makanan aku ya? fokus ke makanan, aku tetap ambil fokus makanan sama lifestyle. Kayak yang terlalu di luar itu kayak fashion atau make up nggak terlalu ambil. Oke, tapi tetap terima ya sebenarnya kalau ada yang Tergantung. hubungin, tetap milih ya. Tetap milih. Oke, lebih fokusnya ke makanan ya. Oke. Oh ya, belum nyoba nasinya itu tadi. Aku mau potong tumpeng deh. Aku suka banget. Ini hal yang menyenangkan untukku. Maaf ya Ibu CEO, kita potong sendiri. Nggak apa-apa, tumpengnya. potong-potong dulu. Aku potong yang di sini nih. Ini apaan ya Kak? Itu tempe ya, apa? Enggak ada. Oh, kayak makanan tradisional zaman dulu banget sih ini. Tempe mendoan. Ini apa ini? Ikan asin. Ayamnya mau dipotong.
Oh ini satenya sate babat guys ternyata. Wah. Jadi nasi jagung babat. Udah telur kuning yang ditunjukin sana aja. Oke, ini guys telurnya. Dan ada sate babat. Gimana Dev rasanya? Enak, bumbunya ngeresep. Kerasa ya bumbunya ya? Syafira mau nyoba juga nggak? Boleh. Oh Devi belum nyoba ya yang ini. Mau nyoba nggak Dev? Boleh. Nasi jagung. Isinya apa? Isinya sesuai di hatimu. Ada sendok tengahnya nggak? Tempe apa? Nasi jagungnya. Tempe mendol ya ini ya? Tempe mendol. Sambal matahnya juga pedesnya pas, tidak terlalu pedas. Oh iya, aku ada pertanyaan ya di luar konteks juga itu. Kalian kan food blogger ya, gimana caranya kurus ya? Dikirimin makan terus gitu. Apa maksudnya kalian makan semuanya atau enggak sih? Kadang-kadang aku mikir gitu loh. Kayaknya kok nggak makan lah, nggak mungkin makan Nggak semuanya. dihabisin. Oh nggak dihabisin ya? Jujur, cuman gitu. enggak. Itu bahkan jauh dari kata dimakan mungkin ya. Tapi kalian cicipin semua lah ya. Kalau dicicip-cicipin ada 10 makanan kan, ya kenyang juga ya. Karena kan kayak kalau misalnya satu makanan kita paling enggak buat satu kali take video itu butuh at least 5 suapan, 6 dari beberapa sisi gitu kan ambilnya. Tapi ya setelah itu kayak ya oke, that's all. Tapi kan kalau misalnya satu piring 5, apa nggak gendut ya? Tapi ya buktinya enggak juga ya. Oke. Ya self control sih kalau Tetep menurut ya. aku. Itu Diatur food blogger ya. nomor 1. Tapi pernah nggak sih kayak dapat pas nge-review makanan terus kayak enak banget terus dihabisin gitu? Pernah lah. Pernah Pernah sering lah. Bahkan sampai kayak saking enaknya aku kayak oh oke, this is all mine, aku simpen di kulkas, aku makan pelan-pelan saking sukanya. Tapi ujung-ujungnya biasanya juga nggak kemakan karena kita kan kayak seharian udah makan kesana kesini terus, jadi ya biasa itu aku kayak nggak boleh terlalu sayang sama makananku. Percuma ujung-ujungnya susah makan. Itu sih juga itu kayaknya minusnya jadi food blogger. Kadang-kadang kita tuh pas craving sesuatu yang kita inginkan ya benar-benar makanan yang aku pingin banget makan tapi ternyata nggak bisa makan karena Udah kenyang dikirimin banyak duluan. yang. Jadi Tapi pernah nggak pas kayak enak banget, terus kalian repeat gitu? sampai beli lagi. Jujur aku pernah. Sering dong. Sering ya? Sering. Terus sampai ngirim-ngirim gitu ya ke saudara, ke siapa? Sering. Ya. Untuk rencana ke depan kira-kira dari Devi apa rencananya? Entah untuk Food Max-nya atau untuk kehidupannya Devi, next Kehidupan step pribadi. Apa ya, semoga bisa lebih berkembang lagi lah gitu. Food Max ya. Amin. Terus apa lagi, Dev? Misalnya mau berinovasi atau apa gitu? Iya, pengen nanti berinovasi gitu kan. Selama ini kan masih kayak nge-review, kadang-kadang cuman belum kayak benar-benar punya tim yang besar gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi mau jadi kayak YouTubers gitu ya kali ya? YouTubers gitu kan Punya banyak tim dia. banyak Dia ya? mau punya tim kayak Atta Halilintar atau Iya ya, Mbak Ibu. atau kayak Mbak Ibu Wong gitu mungkin Keluarga ya. Atta. Mungkin dia mau beranak 11 dulu kayak di rencananya. Iya. Jadi targetnya ke depan itu ya mungkin ya. Kalau dari Syafira, Karena aku sendiri juga masih muda banget kan sebenarnya, aku masih umur 23. jadi kita tua gitu ya. Iya. Enggak ngomong kayak gitu Masih ya. belum kalian married sendiri. lagi ya. Merasa tertohok nih. Aku masih umur 23 dan sebenarnya mimpiku tuh aku bahkan nikah muda itu bukan nggak ada salah satu di list mimpiku dalam waktu dekat, cuma ya nggak ngerti aja jodohnya datang lebih cepat. Tapi kalau dari aku sendiri, aku masih punya banyak mimpi. Kayak aku masih belum S2, aku suka sekolah anaknya. Aku belum ambil magister, terus aku juga pingin mencoba berkarir di dunia lain sih selain Food ya. food blogging ini atau entertain ya, kalau kita bilang di dunia entertain, aku pingin cobain berkarir di Yang lainnya dunia ya. lain juga. Iya, kita kali ini Kamu nggak ngerti. kita kali ini ada permainan namanya kenal banget nggak sih, ya kan? Jadi aku bakal kasih kalian pertanyaan, kalian tulis di situ jawabannya. Yang Devi untuk Syafira, yang Syafira untuk Devi. Karena kan kalian tadi ngomongnya temenannya udah
Syafira dari 17 tahun, Devi dari umur berapa waktu itu, Dev? 8 tahunan lah ya. Lupa saya. Dia udah nggak mau bahas umur. Iya kan, udah 8 tahunan lah ya bertemannya, 7-8 tahun. Makanya kita kasih challenge. Kalau tadi udah dapet bocoran satu, jadi udah gampang. baru satu itu tok ya. Oke, sekarang kita pertanyaan pertama udah siap, Devi. Tulis dulu deh. Nggak boleh kode-kodean loh kalian. Jurinya semua situ ya, nggak boleh ada kode-kodean mereka berdua. Tinggal chat nah. Tanggal lahirnya kalian masing-masing. Nomor 1 ini. Iya, tanggal lahirnya si Syafira, tanggal lahirnya Devi. Terus Devi ataupun Syafira, sinetron favoritnya. Terserah Nggak mau pernah. drama. Aku drakor, tahu drama favoritmu, Ce. Apa? atau apa lah ya, atau filmnya. Film lah ya. Iya, ya nggak tahu Syafira apa sukanya itu. Nanti Syafira yang jawab ya kan. Berapa mantan pacar masing-masing? Sumpah ya. Aku ngitung di otakku sekarang. Nomor 3 apa? Berapa mantan pacar masing-masing? Yang resmi apa nggak resmi nih Syafira? Ya ini. resmi Banyak lagi. ini Syafira. Ya resmi lah, yang beneran diakui. Yang diakuin di publik ya, di Iya, post dan yang di post, yang tidak resmi. Mantan kan ya? Mantan ya? Iya, Tahu, mantan. tahu. Ingat. Masa suami Devi? Gua bukan jayan desai. Apalagi ini? Tempat nongkrong favorit berdua. Oke. Tempat nongkrong favorit. Terus nomor 5. Penyanyi favoritnya, terserah mau dari Indonesia ataupun luar negeri. Terus Hollywood Crush. Aduh, kita nggak pernah kirim-kiriman foto. Apa ya? Oh. Mungkin aktor aja ya, aktor favoritnya Oke, Devi ya. aktor favoritnya Devi. Aduh, siapa ya? Sudah ya? Apalagi nih? Jangan pedofil lo ya. Tadi aku tulisinnya masih umur 15 tahun. Udah Devi. Udah. Udah, tinggal Syafira. Udah, tapi aku Cuma kayak 6 ternyata. I had no idea, tapi artis favorit dia siapa aku nggak bisa mikir. Ganti-ganti ya kayaknya dia ya, Rabil ya. Enggak yo. Kamu punya? Ya, Hollywood Crush. Iya, mek suka tok. Maksudnya Ya nanti deh, kan sekarang yang pertama betul atau salah? Coba kita lihat, cek. Ditunjukin. Ya, dicek. Betul nggak? Bacain Bu, Ibu yang bacain. Kalau Devi yang punyanya Syafira dulu. 27 Juli 1990. Bener nggak, Dev? bener. Oh ya? Kamu ngitung ya? Aku nggak yakin sejujurnya. Syafira 3 Desember 1998. Ya benar. Terus Nomor 2, sinetron favoritnya Devi, If. Iku apa ya? If ya, kamu barusan tonton. Nulis yang barusan ditonton sama DE. Miracle sampai nonton 2 kali soalnya. Miracle in Syafira Miracle in Cell 7, benar. Ya itu salah satu film yang aku suka sih recently, dari semua film yang ada di bioskop dia paling bagus. Lolos lah ya. Iya, lolos lah ya. Berapa mantan pacar masing-masing, Devi? 6. Bener gak? itu pasti banyak nih kayaknya. Lo kan berdasarkan Dibocor-bocorin. berdasarkan umur ya. Bener gak 6? Nggak tahu rasanya ya bener ya. Aku harus menghitung nih. Devi sendiri nggak tahu ya. Kayak 2. Syafira iya dua. bener mantan pacarku ada 2. Ini yang resmi loh ya. Ya, resmi. Yang nggak resmi bisa tulis lagi. Jangan dong. Ada. Tempat nongkrong favorit berdua. Bener nggak, sama nggak? Starbucks. Iya bener. Starbucks juga. Oh iya, sama. Saking sukanya ya. Iya, saking seringnya. Penyanyi favorit. Kalau yang Devi, Iya Blackpink. Iya aku bener, aku suka Blackpink dan C Devi. Spears. Iya. Lolos lagi ya. Lolos. Terakhir Hollywood Crush, tanda tanya nih dia. Aku jujur nggak tahu. Kalau aku nggak suka. Nggak tahu. Kamu nggak suka Brad Pitt tak? Biasa aja. berarti nggak tahu ya. Nggak tahu. Syafira sukanya siapa? Nggak pernah ngecek. I don't have any Hollywood crush sih at the moment. Kayak nggak suka siapa-siapa.
Yang terakhir kan film yang barusan kan Bullet Train kan Brad Pitt, jadi ya wes aku nganu Brad Pitt aja. Make sense. Dia suka nonton film. Kalau Devi siapa? Apa ya? Yang paling suka nggak ada sih kayak sampai ya Yeah. Brad Pitt ini suka, tapi ya maksudnya suka biasa gitu. Standar Ya, ya. makanya Oke. kayak I like you very much gitu. Jadi nggak ada yang spesial ya, kayak Uh-uh. fans banget gitu Enggak. ya. Oke. Kalau lolos semua ya. Lolos semua. Yeay. Mestinya Besti ya, harus bener-bener kebahagiaannya besti ya. dia juga mestinya. Iya, karena Tapi tadi itu aku ada pertanyaan yang lucu pengen aku tanyain adalah kalian ini kan food blogger ya kan, pasti ketemu orang-orang macam-macam lah ya, ataupun orang-orang yang charming lah, owner lah, yang cakep-cakep, yang keren-keren, yang sukses-sukses. Nah, pacar atau suami kamu lah ya, kalau Devi pacar, itu jealous nggak sih? Atau kayak siapa nanti harus nge-review siapa atau apa gitu? Saking keponya gitu. Kayak aku termasuk sama mantan-mantan pacarku ya. Kayak sampai sekarang nggak pernah ada yang cemburuin aku sih. Karena aku juga bisa set boundaries. jadi suamimu juga nggak apa-apa Iya, ya? jadi aku Bisa nggak ngerti ya? sejauh ini juga nggak pernah kayak misalnya cecetan sama klien atau apa. Dan aku kayak nganggep klien tuh ya sebagai rekan kerja sih, bukan orang yang dideketin. Makanya sampai sekarang aku nggak pernah pacaran sama klienku juga. Nggak ngerti kalau Devi Lilian ya. Kalau dia nggak banyak pernah, ya. Mungkin nggak jangan-jangan pernah juga. habis endorse kenalan langsung dia ngegigit Kalau lagi. jadi teman ada lah, kalau jadi teman ada. Temen tidak resmi tadi ya. Teman tidak resmi, teman Enggak tapi lah. mesra. Kalau jadi teman ada, cuman kalau yang romance ya nggak ada. Terus ya pacar nggak cemburu sih, maksudnya ya biasa aja. Kan memang kerjaan gitu. Ya tergantung kitanya juga nggak sih kalau misalnya kayak Kalau kitanya genit-genit genit-genit ya, ya kan, pasti pasangan kita juga curiga. Tapi kalau kitanya bisa kayak memberi batasan ya harusnya aman. Aman ya, oke. Terus ini yang terakhir sebagai penutup, aku ucapin juga sebelumnya terima kasih karena kalian udah datang. Padahal kalian tuh jadwalnya sibuk banget. Jadi aku nunggu waktu yang pas buat CEO. Iya enggak, tapi aku nunggu waktu yang pas. Kadang Syafira nggak bisa, pas bisa Devinya nggak bisa Iya, ya kan. Akhirnya ini kan pas bener-bener bisa ya. Terus apalagi Syafira juga lagi hamil kan, jadi ya agak-agak repot juga. Jadi aku ngucapin thank you karena udah dikasih waktu buat kalian bisa podcast di Tamu CEO. Thank you banget ya Syaf, thank you banget Dev. Sukses selalu untuk kalian. Terus untuk Syafira juga, semoga nanti lahirannya lancar. Terus diberikan kesehatan juga, babynya lucu, nanti kita mesti Iya siap-siap nih, dipanggil siap-siap auntie, nih. ya kan? Iya, Dipanggil auntie. ya kan? Terus yang terakhir, pesan-pesan untuk Amitia people yang nonton kalian nih, mungkin kan mereka apalagi generasi muda ya pingin nih jadi food blogger atau startup mulai dari nol untuk menjadi food blogger. Kira-kira ya itu pesan-pesan kalian apa nih? Mulai siapa? Terserah. Dari Devi lagi ya? Dari Devi lagi. Waduh, kok aku terus Yang apa lebih ya? tua duluan. Banyak-banyakin cari konten kalau gitu ya, yang unik. Yang unik. Mm-mm. Punya ini ya, karakter pribadi, jadi bisa ngebedain kamu dari yang lain gitu. Dari Oke. Syafira apa nih? Ya kayaknya aku juga punya pendapat yang sama ya sejauh ini ya. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian cita-citakan tuh harus dimulai dulu, jangan dipendem-pendem aja. Kalau misalnya dipendem-pendem aja juga nggak bakal kejadian. Gitu. Jadi kita harus berani mulai Yes, dari berani mulai. harus mulai dari nol, dan yang seperti kata Devi harus tampil beda karena jangan jadi copycat, akhirnya kita nggak bisa sukses juga ya. Oke, Amitia people, thank you, sampai ketemu lagi. Thank you Devi, thank you Syafira, bye. Tamu CEO, Inspiring vibes only.